Semuanya kita berjumpa kembali di semester genap ini, di semester 6 dalam mata kuliah yang berbeda yaitu pemrograman visual. Di semester 6 ini, hari ini kita pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini saya nanti masuk ke dalam materi awal untuk menjelaskan apa yang akan coba kita pelajari dalam semester ini. Kemudian, apa persiapan-persiapan dari mahasiswa sampai kepada bagaimana model dan cara belajar kita untuk satu semester ini. Mudah-mudahan kita semuanya, saya dan juga para mahasiswa dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan eh, saya coba cek juga, ini kayaknya mahasiswa ini sudah pada kenal-kenal semua, saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Ada mahasiswa yang memang sudah ada pernah ngambil mata kuliah dengan saya, baik di mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang semester ganjil sebelumnya. Kemudian ada juga saya lihat ada beberapa mahasiswa yang ngambil di MK di semester 3, yaitu di jaringan komputer, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang baru bertemu dengan saya di MK ini, perkenalkan, nama saya Ridwan. Ini selama satu semester ke depan, selama 16 pertemuan, kita bertemu di mata kuliah pemrograman visual. Oke, semuanya. Kalau saya arahkan untuk buka kamera, mau nggak? Boleh, Pak. Ya, coba aktifkan kameranya dulu. Saya mau lihat wajah-wajah mahasiswa saya. Dengan saya hanya melihat fotonya aja. Khairul Amar, apa kabar? Kabar baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga ini. Kok ngulang apa? Ngulang lagi? Ya, Pak. Belum ambil, Pak. Baru nih Oh, belum ambil. ambil. Baru ini Ya, ambil. Ya, mudah-mudahan lebih baik ya semester ini ya. Jangan kayak semester kemarin ya. iya, Pak. Ini Amin, Pak. saya kasih tahu dari awal langsung nih Khairul. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan kayak gitu. Yang lain kayaknya ini eh, apa namanya, pernah ngambil PBU dengan saya kemarin. Pak Ketua BEM kemana ini Pak Ketua BEM? Ihsanul Akbar. Mana orangnya? Cuma nampak foto doang nih. Eh, Lagi cari ruangan, Pak, untuk pelatihan acara kami, Pak. Oh, pelatihan. Iya, Oh Pak. gitu. Tanggal 25-26 dari Kominfo, Pak. Dari Kominfo ya. Iya, Pak. Berarti dia ini ya cuma masuk aja ya. Iya, Pak. Oke, kalau masalah lah. Nanti kita cek lagi lah. Oke, baik. Karena saya udah banyak kenal dengan mahasiswa yang ngambil MK ini, jadi kalau mau nonaktifkan kamera silahkan, gak ada masalah. Tapi mohon jangan keluar lah, maksudnya jangan meninggalkan Google Meet ini. Kurang lebih 45 menit atau tidak lama lah, karena kita di Google Meet jangan terlalu lama kali. Saya hari ini akan coba memperkenalkan apa sih yang akan kita coba pelajari dan apa yang akan coba kita siapkan untuk kita belajar di semester ini di MK Pemrograman Visual. Seperti yang sudah diketahui semua, kita di MK Pemrograman Visual ini sistemnya adalah blended. Kalau nggak salah saya sistemnya blended. Blended atau offline ya? Bentar ya, saya cek dulu. Sistemnya kalau unit 2 ini berarti sistemnya ada online. Ya, sorry, online. Yang unit 1 yang blended. Unit 2 ini berarti sistemnya adalah online.
Itu yang di-set di portal Siakat oleh pihak prodi. Jadi, saya kondisinya seperti ini. Kalau mata kuliah pemrograman kita buat secara online, itu saya yakin nggak akan maksimal. Artinya nggak akan maksimal apalagi di prakteknya. Di prakteknya itu sungguh tidak akan maksimal kalau saya cuma kasih bahan ke kalian, kemudian kalian mempraktekkan, itu kayaknya nggak akan maksimal. Dan kalian tidak akan mampu untuk menangkap semua materi yang saya berikan hanya dalam bentuk share materi modul gitu aja. Jadi kesimpulannya seperti ini, kita kuliahnya itu penggabungan dari online dan offline. Kita penggabungan. Kondisinya adalah dalam pertemuan awal, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan sebelum UTS, taruhlah pertemuan ke-8, itu sistemnya adalah bisa online, tapi dalam hal praktikum, karena saya praktikum nanti setelah UTS, di praktikum nanti tetap sistemnya adalah offline, secara langsung. Saya udah minta lab sama prodi, jadi waktu praktek nanti sistemnya adalah offline, praktek langsung di lab. Jadi, karena kondisi demikian, dimohonkan nanti para mahasiswa sewaktu praktikum nanti itu harus hadir di kampus dan harus tinggal di Banda Aceh. Kalau sudah masuk ke hal praktikum. Itu informasi pertama. Jadi saya ulang, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 atau ke-7 itu sistemnya adalah online. Nanti saya selang-seling dari via menggunakan Google Meet ataupun dengan menggunakan Classroom. Itu seperti biasa. Tetapi ketika sudah masuk praktikum itu setelah UTS, itu nanti kita full praktek. Full praktek mengerjakan apa yang memang sudah kita pelajari. Nah, di sesi praktikum itu, sampai ke final, itu adalah offline, di lab. Jadi, mohon mahasiswa harus ada di Banda Aceh ketika nantinya sifatnya adalah offline di praktikum. Itu satu informasi yang pertama yang ingin sampaikan. Kira-kira bagaimana tanggapan mahasiswa? Artinya kayak gini, artinya apakah dengan kondisi offline nanti, apakah para mahasiswa akan ada di Banda Aceh atau tidak? Mohon informasinya, hari ini kita putuskan secara bersama. Mohon memberikan saran, memberikan tanggapan. Silakan kalau ada memberikan tanggapan. Mutia mau beri pendapat, Pak? Silakan Mutia. Jadi kan Pak, ada beberapa mahasiswa yang ambil akselerasi atau 7 semester kan Pak. Jadi kemarin mahasiswa-mahasiswa tersebut diamanahkan Pak Yusran untuk di Banda Aceh memang Pak, stay di Banda Aceh. Jadi kondisinya berarti memang ada di Banda Aceh ya? Iya Pak, tapi untuk mahasiswa yang nggak ambil akselerasi itu Mutia kurang tahu Pak. Oke, Tapi saya ada informasi juga. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang nanti akan mengambil PPL kalau nggak salah saya ya. Ada yang PPL, micro teaching. Micro teaching ya? Iya Pak. Nah, itu kan micro teaching kan sebenarnya kan harus hadir di tempat juga, harus ada di Banda Aceh juga. Jadi karena kondisi demikian, saya nggak buat dari awal. Sebenarnya idenya dari tadi selang-seling sebenarnya mau saya buat. Selang-seling maksudnya 2 kali pertemuan online, 1 kali pertemuan offline. Jadi akan berlanjut kayak gitu. 2 kali pertemuan online, 1 kali pertemuan offline, tatap muka. Jadi takutnya ada mahasiswa yang kadang ada di Banda Aceh, kadang ada juga nggak di Banda Aceh. Jadi kan sayang juga mahasiswanya bolak-balik gitu. Minggu ini Banda Aceh, minggu depan harus balik lagi ke kampung gitu kan. Jadi saya ngambil kesimpulan, saya buat di akhir aja gitu.
Jadi di akhir setelah UTS, dari pertemuan 9 sampai dengan ke-16, itu offline semua. Jadi nggak ada online lagi. Jadi ketika offline semua, otomatis kan mahasiswa kan udah siap-siap, maksudnya udah langsung stay di Banda Aceh gitu sampai selesai semester. Jadi nggak ada bolak-balik lagi, maksudnya bolak di kampung gitu. Kayak saya ngambil keputusan kayak gitu, biar mahasiswanya mudah gitu. Gimana? Itu Mutia. Iya Pak, boleh Pak. Mahasiswa lain gimana? Pak, Silakan Arya. kira-kira kalau praktikumnya secara offline tuh Pak, tanggal berapa bulan berapa tuh Pak? Yang jelasnya setelah Lebaran. Hitung aja kalau ini menurut saya udah minggu kedua. Ini kan udah minggu kedua dari awal semester. Berarti sebelum puasa itu kita udah masuk di minggu keempat. Di minggu keempat atau kelima lah kalau nggak salah. Puasa kan kalau dilihat dari kalender akademik itu libur kita. Kalau dari kalender akademik. Tapi nggak tahu nanti mungkin ada kebijakan lain dari rektor. Artinya berarti setelah Lebaran itu akan ada 3 kali lagi yaitu untuk mencapai UTS. Berarti sekitaran bulan 4 Lebaran, berarti kita ketemunya offline itu kurang lebih di akhir bulan 5. Di akhir bulan 5 atau pertengahan bulan 5. Itu berarti itu sudah masuk ke offline, ke praktikum maksudnya. Kurang lebih kayak gitu, Arya. Kurang lebih kalau nggak akhir bulan 5, pertengahan bulan 5. Yang lain ada tanggapan? Menurut saya Kalau boleh, nggak, Pak. boleh ya. Iya boleh Pak. Ya, Puja gimana Puja? Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Karena Puja kayaknya jauh ya, disingkil ya. Iya Pak, sekarang lagi singkil. Nah, kan makanya saya tanya dulu. Nanti berarti harus siapkan waktu ya. Baik Pak. Oke, jika memang itu udah clear, berarti saya nggak bahas lagi tentang yang model perkuliahan. Artinya saya udah putuskan berarti unit yang satu lagi juga sama, yaitu offline waktu praktikum nantinya. Tapi, nah ini saya coba ini tapikan lagi lah. Kalau misalnya dalam masa online, misalnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, itu kan online. Tapi kalau mahasiswa misalnya nanti, Pak, minggu depan bagaimana kalau kita masuk offline sekali? Misalnya ada tawaran dari mahasiswa, misalnya kalian ada di Banda Aceh semuanya. Bagaimana kalau masuk online aja? Misalnya di pertemuan ketiga masuk offline sekali, Pak. Ya untuk merefresh materinya secara langsung. Kalau kalian misalnya mengajukan, saya bisa aja, nggak ada masalah. Ya seperti hari ini kan saya tawarkan dari di grup, karena pertemuan pertama, saya tawarkan tadi kan offline gitu. Itu kalau misalnya mahasiswa mau, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya mahasiswa sepakat, nggak usah dulu Pak, kita online aja dulu. Saya ngikut juga. Itu kalau misalnya dari pertemuan 1 ke pertemuan ke-8. Oke, mungkin itu bisa dipahami ya semuanya. siap bisa, Pak. Bisa Pak. Siapa? Oke. Sekarang saya tunjukkan masuk ke dalam tahap kira-kira apa sih yang akan kita pelajari dan akan kita belajar selama 1 semester ini dalam mata kuliah pemrograman visual. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah di pemrograman visual ini melanjutkan dari mata kuliah yang sebelumnya, yaitu di PBU. Nah, bagi mahasiswa saya yang semester sebelumnya udah ngambil PBU, dengan saya maksudnya, karena ada 2 dosen, ada Pak Khairan dan satu lagi kalau nggak salah, itu di mata kuliah PBU saya sudah mengajarkan bagaimana yang memahami konsep PBU atau OP di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, dalam mata kuliah PBU sebelumnya, saya tidak langsung masuk ke dalam
bagaimana merancang form, artinya merancang project dengan menggunakan graphic user interface. Saya tidak mengajarkan di PBU, karena di waktu di PBU, saya hanya fokus para mahasiswa itu memahami bagaimana sebenarnya konsep OOP di dalam bahasa Java. Secara teorinya, kemudian dengan proyek-proyek sederhana. Belum masuk bangun proyek yang sudah jadi gitu. Apalagi sudah terkoneksi ke dalam database misalnya. Saya belum. Di mata kuliah OP, itu saya nggak ngajarin itu. Kayak itu nggak ngajarin. Maaf Pak, suara Bapak tidak kedengaran. Oke, mohon maaf tadi saya putus koneksi. Ini bagaimana? Udah normal lagi atau belum? Sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Karena saya pakai jaringan kampus di sini, jadi mohon dimaklumi aja kalau sempat misalnya ada terganggu di koneksinya. Oke, baik. Saya ulang lagi dari awal. Jadi di sini di dalam mata kuliah pemrograman visual ini adalah saya melanjutkan materi pembahasan dari mata kuliah sebelumnya semester ganjil, yaitu pemrograman berorientasi objek. Saya ulang, di PBU yang ngambil MK dengan saya, itu saya belum masuk ke dalam tahap perancangan proyek. Proyek apalagi yang sudah terkoneksi ke dalam database. Nah, itu bagi yang ngambil MK dengan saya. Sekarang saya mau tanya feedback dari mahasiswa yang ada ngambil MK yang selain saya waktu di PBU. Kayaknya Mutia ya nggak ada ngambil dengan saya dulu kan? Itu Iya, saya mau tanya, itu waktu di PBU dulu sudah diajarkan nggak cara buat project misalnya terkoneksi ke database atau belum gitu? Saya pengen tahu dulu dari Mutia. belum Pak. Cuman coding-coding biasa Pak. Kayak misalnya coding private, Oke. public, cuman seperti itu Pak. Itu berarti yang dengan dosen yang selain dengan saya ya, yang PBU kemarin ya. Iya Pak. Oke. Berarti kalau itu yang misalnya dipelajari dulu di PBU berarti sama dengan saya. Karena saya juga di PBU dulu masih ke dalam tahapan seperti yang Mutia sampaikan juga, private, public access modifier, kemudian pewarisan, cuma sebatas coding-coding sederhana saja. Iya Pak. Jadi, kalau memang demikian, nah di mata kuliah pemrograman visual, sekarang kita masuk ke dalam tahapan pembuatan proyeknya langsung. Artinya, dengan dasar dari kalian di semester ganjil sebelumnya yang sudah memahami tentang
teori OOP dalam Java, sekarang di semester ini kita melanjutkan untuk membuatkan proyeknya secara langsung. Artinya kita langsung mendesain proyeknya, membangun proyeknya dengan menggunakan, tetap saya menggunakan bahasa Java. Mungkin kalau kelas 1 lagi dengan Pak Khairan juga mungkin akan juga menggunakan bahasa Java juga yang akan diajarkan. Karena ingin melanjutkan dari yang semester sebelumnya. Jangan sampai pada semester ini kami harus itu lagi, harus mengulang-ulang lagi mengajarkan dari mata kuliah, maksudnya dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi jangan sampai ngulang lagi dari awal gitu. Jadi kita tinggal lanjutkan aja. Jadi berarti kalau itu memang sama, intinya yang akan kita pelajari pada perkuliahan semester ini adalah di mata kuliah ini melanjutkan dari PBO, tetap menggunakan bahasa Java, tetapi fokus langsung ke pembuatan proyek dengan menggunakan Java. Itu materinya. Di sini saya sudah menuliskan kira-kira materi apa yang akan kita pelajari dan apa nanti target akhir dari mata kuliah kita. Target akhirnya adalah kita selesai kalian menamatkan atau selesai mata kuliah ini, kalian mampu mendesain ataupun mendesain dan membuat proyek yang terkoneksi dengan database. Juga satu lagi adalah bisa membuat koneksi dengan report atau laporan yang menghasilkan satu proyek yang saya katakan itu udah jadi dan bisa dipakai dan bisa diimplementasikan. Itu targetnya demikian. Nah, untuk mencapai target tersebut, saya sudah list kira-kira di setiap pertemuan nanti apa yang akan kita pelajari. Ini saya jelaskan dulu supaya ada pemahaman dari semua mahasiswa. Yang pertama, di pertemuan pertama seperti biasa hari ini, pendahuluan mata kuliah, kemudian tool-tool apa yang akan kita pakai, kemudian sedikit pendahuluan tentang GUI. GUI itu Graphic User Interface. Kemudian di dalam konsepnya online, 2 pertemuan ini online, kemudian di dalam pertemuan kedua, itu nanti akan fokus kepada pendalaman daripada Java Swing, desain graphic user interface, dan multiform. Kemudian nanti ada satu latihan kasus kita kerjakan secara bersama-sama. Kemudian di pertemuan ketiga, ini mungkin nanti akan bentuk praktek. Praktek artinya berarti nanti di praktikum ini nanti. Yaitu adalah bagaimana memberikan event atau action kepada komponen-komponen yang ada di Java Swing. Ada 2 nanti, yaitu event handling dengan event listener. Baru di pertemuan keempat, itu udah masuk ke dalam database. Dalam database ini di praktikum kita, di pertemuan keempat, saya menjelaskan akan memberikan contoh bagaimana membangun project dengan menggunakan Java dan terkoneksi dengan database. Dalam hal ini kita menggunakan database MySQL. Nah, nanti akan saya berikan contoh dan latihan kasus sederhananya. Akan saya jelaskan nantinya. Kemudian, masuk lagi pertemuan kelima adalah operasi CRUD. CRUD itu adalah input, tampil, update, delete, search, cari. Itu di pertemuan kelima. Pertemuan keenam masih berbicara tentang CRUD. Kemudian di pertemuan ketujuh masuk ke dalam pembuatan laporan atau reports. Reports dengan menggunakan satu plugin namanya Crystal Report. Kemudian di pertemuan ke-8 latihan, ini praktek. Sampai di pertemuan ke-9 kita UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS kita tidak lagi fokus kepada teori-teori dan materi, tapi langsung kepada studi kasus. Kalau saya bilang di sini adalah proyek kasus. Di proyek kasus ini, nanti akan saya buatkan modul yang akan kita kerjakan sama-sama dengan di lab, di praktikum, bagaimana menghasilkan proyek dari kasus tersebut dengan menggunakan
bahasa Java dan database MySQL, kemudian terintegrasi nanti, bukan terintegrasi, juga ada fitur reportnya atau laporannya. Itu nanti artinya setelah UTS itu nanti akan langsung kita masuk ke satu contoh kasus langsung. Contoh kasus langsung bagaimana membuat project dengan menggunakan Java dan MySQL. Nah ini dia, ini semuanya sudah ke praktek semua ini. Jadi saya pisah-pisahkan ini udah praktek semua, udah praktikum ini nanti semuanya. Nanti akan saya buatkan dalam satu buah modul. Kemudian di pertemuan sampai pertemuan ke-14 ya. Di pertemuan ke-15 dengan 16 seperti biasa, konsep saya adalah UAS itu adalah tugas akhir. Tugas akhir project yang nantinya akan kalau PBO kemarin mungkin masih perseorangan, tetapi kalau di mata kuliah ini nanti akan saya bagikan kelompok. Akan saya berikan kelompok, UAS-nya 2 kali pertemuan. Yaitu kalian presentasikan hasil akhir dari tugas project yang telah kalian hasilkan. Itu di pertemuan 15 dan 16. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana seperti yang saya tuliskan di sini. Kalau misalnya ada perbedaan dari ini, mungkin itu hanya sedikit, hanya beberapa persen saja. Oke, ini materi-materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pemrograman visual dalam semester ini. Nah, kemudian ini ada bahagian yang kedua, yaitu evaluasi tugas dan praktikum. Kalau praktikum saya sudah sampaikan tadi bahwa praktikum itu tetap setelah ujian tengah semester. Kemungkinan besar kita akan 7 kali pertemuan itu semuanya praktikum. Saya sudah buatkan list ini, materi apa-apa aja yang akan kita praktikum nantinya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah yang evaluasi. Kalau mahasiswa yang kemarin ngambil PBU dengan saya, sudah paham atau itu evaluasi. Evaluasi 1, evaluasi 2, dan evaluasi ketiga. Evaluasi ini bertujuan adalah untuk saya melihat bagaimana proses dan progres pencapaian dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ada di sini misalnya evaluasi 1, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-4, 1 kali evaluasi. Pertemuan 5 sampai dengan pertemuan ke-8, evaluasi kedua. Kemudian pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 13, itu sudah evaluasi ketiga. Nah, kemungkinan besar evaluasi ketiga ini sampai di 12 atau 13 lah nanti. Nah, ini. Evaluasi ini tujuannya buat apa? Kalau kemarinnya dalam mata kuliah PBU, evaluasi ini adalah sebagai satu syarat untuk para mahasiswa itu mendapatkan nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi itu adalah A. Jadi, syaratnya di sini saya buat satu syarat juga, apabila mahasiswa nanti mendapatkan nilai terbaik dari setiap evaluasi, baik evaluasi 1, 2, dan 3, itu mendapatkan nilai terbaik, saya jaminan itu kemungkinan akan saya berikan nilainya A. Nah, saya ulangi ya, mendapatkan nilai terbaik. Berbeda mungkin kalau dengan PBU kemarin. Kalau PBU kan saya kasih nilai ambang batasnya langsung. Kalau lewat dari 75 berarti lulus evaluasi 3. Kalau nggak lewat berarti ya nggak lulus setiap evaluasinya. Tapi semester ini, karena ini mata kuliah mungkin butuh skill khusus, karena banyak prakteknya, di dalam evaluasi ini saya tidak mematok nilai, tetapi akan saya lihat berapa nilai terbaik yang kalian dapatkan nantinya. Saya hanya melihat pencapaian nilai terbaik. Ketika misalnya kalian mendapatkan nilai terbaik dari 3 evaluasi ini, maka itu akan menjadi modal bagi saya untuk memberikan nilai tertinggi untuk mahasiswa. Nilai tertinggi adalah A. Itu penjelasan sedikit tentang teknis perkuliahan kita semester ini. Kalau yang tugas, saya kemungkinan hanya kasih tugas 3 kali aja lah. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Biar nggak juga capek-capek saya periksanya. Banyak-banyak tugas kan capek juga saya periksanya. Kemungkinan saya hanya kasih tugas 3 kali aja.
untuk mencapai nilai bobot dari nilai tugas terstruktur dan nilai tugas mandiri. Oke, baik. Ini gambaran daripada list materi dan model perkuliahan dan bentuk-bentuk evaluasi dan tugas yang akan saya terapkan dalam mata kuliah ini di semester genap ini. Ada tanggapan, ada pertanyaan, disilahkan. Atau ada memberikan saran, tanggapan, atau bagaimana masukan, silahkan. Izin Pak, berarti kita UAS secara berkelompok ya Pak? Iya, kalau UAS kelompok. Saya akan bagi kelompok nantinya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lah, karena kalau secara pribadi mahasiswa kayaknya akan sulit nanti mahasiswa. Ini biar kerja tim aja, kerja kelompok. Yang lain bagaimana? Kalau memang tidak ada tanggapan, berarti saya anggap itulah yang akan kita pelajari nanti di semester genap ini, dalam mata kuliah ini. Jadi, kira-kira itu gambaran sekilas mengenai teknis perkuliahan dan bentuk perkuliahan dari mata kuliah pemrograman visual. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tool dan aplikasi yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah sebenarnya untuk memprogramkan bahasa Java, ada banyak tool atau ide yang bisa kita gunakan untuk kita membuat project Java. Ada dua sih sebenarnya. Kalau semester sebelumnya dengan PBU dengan saya, dengan bahasa Java, itu ada ide namanya IntelliJ. Itu yang saya kasihkan di semester ganjil sebelumnya. Kemudian ada juga lagi yaitu yang mungkin udah pada gunakan juga semuanya, yaitu idenya adalah NetBeans. Ini NetBeans. Nah ini ada dua sih sebenarnya yang bisa kita pakai, dan semuanya itu kayaknya ada yang gratis, ada juga yang versi berbayar. Kalau IntelliJ itu gratis, tapi tidak semuanya fiturnya diberikan gratis, ada yang berbayar. Dan yang gratisnya adalah yang NetBeans. Nah, dalam mata kuliah ini, saya nanti akan fokus kita gunakan yang simple dan mudah saja, dan tidak memberatkan dari laptop mahasiswa. Yang akan kita gunakan adalah ini, NetBeans. Kita akan gunakan itu. ID-nya namanya NetBeans. Udah tahu ya, udah pernah pakai ya? Sudah, Pak. Sudah, berarti kalau di laptop masing-masing itu udah terinstall belum? Belum, Pak, karena kemarin kan, Pak, kami pas PBO pakai IntelliJ, Pak. IntelliJ itu juga ya? Iya, Pak. Oh, Pak Hendri kemarin ya? Iya, Pak. Karena juga saya ada koordinasi dengan Pak Hendri. Kita sepakatnya kemarin itu karena belum merancang form, jadi saya arahkan Pak Hendri, kita sama-sama pakai IntelliJ juga lah, biar sama-sama mahasiswa kita itu bukan hanya satu aplikasi aja yang bisa digunakan, tapi ketika ada aplikasi baru, mereka juga paham gitu. Jadi oke lah, berarti kalau untuk yang semester ini, kita gunakan NetBeans aja. Kenapa saya pilih NetBeans? Karena dalam merancang membuat project dengan berbasis form, kalau di IntelliJ itu kita harus bayar. Contohnya kayak gini. Contohnya gini, yang saya udah nginstal. Karena nanti kita akan mainnya, ini saya jelaskan ya biar paham ya. Kalau misalnya, sebentar ya, saya buka dulu contoh. Kalau ini menggunakan NetBeans, jadi dalam kita mendesain project, itu kayaknya mudah aja. Mudah aja maksudnya tinggal drag and drop gitu aja.
Jadi misalnya kayak gini, ini contoh aja sih. Contoh kayak gini. Jadi juga akan kita pelajari juga nanti. Jadi kalau misalnya kayak gini, ngerancang kayak gini, itu kan tinggal drag and drop aja sebenarnya. Tinggal ambil, kemudian tinggal masukkan ke dalam ruang label form kerja kita. Biasanya kayak gini, nah, ambil, tarik, selesai gitu. Ini kalau NetBeans sih simple sih, nggak ada ini. Dan NetBeans juga ini gratis, kita nggak perlu bayar. Ini udah ada fiturnya di NetBeans. Beda kalau IntelliJ. Kalau IntelliJ yang ini, dia kalau yang untuk coding yang command line itu, yang coding-coding biasa itu, masih bisa pakai. Tapi ketika sudah bermain kepada yang model kayak gini, yang bisa drag and drop kayak gini, kemudian bisa merancang tampilan aplikasi yang bentuknya seperti ini, itu kita harus bayar. Saya udah coba install. Kita harus install plugin namanya. Plugin namanya JForm Designer. Yang ini, tetapi seperti inilah tampilannya. Kita harus register dan harus purchase, harus bayar. Contohnya kalau saya klik, nah, harus ada lisensinya. Dia nggak gratis. Gratis di awal aja sih. Nanti ujung-ujungnya kita diminta bayar. Akhirnya, ada solusi sebenarnya, yaitu kita menggunakan crack. Ada cracknya, tapi saya nggak mau fokus lah, cari crack kayak gitu. Mendingan, karena kondisi yang seperti ini, dengan misalnya tidak semua fitur kita bisa kita dapatkan di IntelliJ, menggunakan plugin ini, akhirnya saya beralih aja kita fokus menggunakan NetBeans. Karena kalau NetBeans mungkin kita nggak fokus lagi kepada tahapan coding-codingnya, inilah teknisnya, tapi kita sudah siap langsung masuk ke perancangan projectnya, perancangan aplikasinya. Tinggal nanti kita belajar di codingnya, fokusnya di codingnya nanti. Kalau ini saya pikir udah terbiasa lah drag and drop yang model seperti ini, karena itu mudah sekali. Itu ya, jadi bisa ya pakatnya, pakai NetBeans aja kita ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa. Jadi itu untuk memudahkan mahasiswa juga. Nah, itu satu. Berarti kita menggunakan yang namanya, bukan IntelliJ lagi, kita menggunakan yang namanya NetBeans. Oke, itu satu. Yang kedua adalah Java JDK. Oke, sorry, sebentar. Bagi yang belum install NetBeans, itu bisa download di NetBeans-nya di ini ya, netbeans.org, itu download. Nah, ini perlu diperhatikan, kalau saya menggunakan NetBeans versi 82. Versi 82. Ini versi yang saya gunakan. Kalau kalian download di situs resmi daripada NetBeans, itu sebenarnya udah ada versi terbaru dari NetBeans. Versi terbarunya adalah Apache NetBeans versi 12. Ini versi terbarunya. Tetapi kalian jangan pakai yang Apache ini, jangan Apache NetBeans 12 ini, jangan pakai itu. Biar kita seragam, biar kita kan terus terang, kalau beda versi takutnya nanti bingung nanti. Kita harus belajar lagi penyesuaiannya. Jadi caranya kayak gini aja. Jangan pakai yang versi terbaru dari NetBeans, tetapi pakai ini aja, pakai yang versi yang sebelum ada Apache-nya ini. Yang ini, sebelum ada yang ini. Di mana dia ya, pakai yang versi ini aja, yang versi IDE 82. Ini kayak versi terakhir sebelum ada versi Apache ini, ada tulisan Apache inilah. Nah, ini kalau misalnya di find out more, di situ ada nanti ada versi-versi yang sebelum ini, sebelum-sebelumnya. Nah, kalau ini kan kalau sekarang sih udah ada Apache gitu sih sebenarnya, ada versi 90. Nggak ada lagi yang 82 di situsnya. Jadi syaratnya bagaimana? Nanti link untuk untuk yang 82, sama saya ada aplikasinya, nanti install yang 82 aja. Ataupun yang versi sebelum 82 yang di bawahnya juga bisa, nggak ada masalah. Tapi jangan pakai yang versi 6 ya. Versi 6 itu versi lama sekali itu. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, itu ya, itu maksudnya. Jadi biar kita seragam, biar nanti kita nggak dipusingkan dengan beda-beda versi dari ide yang kita pakai. Oke, kalau JDK, kan kita kan perlu Java. Yang ketiga itu adalah Java JDK. JDK
Itu kalau versi yang terbaru sekarang adalah, saya coba ini kan aja. Kalau yang JDK itu versi terbarunya itu dia masuk ke dalam versi Java JDK 15. 15 kalau nggak salah. Ya benar kayaknya 15. Versi Java-nya adalah yang terbaru Java JDK 15. Nah, kalian kalau mau menggunakan nanti, mau pakai yang versi terbaru silahkan, nggak ada masalah. Kalau mau pakai yang versi yang lama, Java 8, tapi 8 ya, 8 ke atas, itu juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silahkan pakai. Kalau saya di sini menggunakan Java 10. Bisa dicek di sini. Kalau kita pakai command line, Java version, sorry. Oh, ribet kali. Gampang aja gini aja. Kalau ini saya menggunakan yang bisa dicek di program file di Java. Nah, ini saya ada dua sebenarnya Pak yang saya install 8 dengan 10. Tapi kalau untuk NetBeans ini saya menggunakan Java yang versi JDK 10. Ini versi 10. Kalau di situs resminya itu adalah Java 15. Udah versi 15. Ini versi terbarunya ini Java SE 15. Nah, silakan sesuaikan. Tapi kalau misalnya mau samakan dengan saya, ya udah pakai yang Java ini aja, JDK 10. Ada kok, tinggal download aja itu, cari di situ yang JDK 10 yang ini. 11 lah bisa, atau 8 ke atas. Ini silakan aja download. Kalau ada yang menggunakan Java 8, bisa juga, nggak ada masalah. Oke, ya ini sebagai informasi awal, nanti jangan bingung nanti bagaimana cara penggunaan tool yang akan kita gunakan. Itu JDK. Installnya, nah ini urutan lagi bagi yang belum ada, bagi yang belum install di laptop maksudnya. Kalau ada yang laptop, kalau belum install Java dan NetBeans, upayakan urutan installnya adalah install JDK dulu, baru install NetBeans. Jangan NetBeans dulu, baru JDK. Jangan, biar nggak error. Oke ya, sampai di sini kira-kira paham? Bisa dipahami yang saya sampaikan? Jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, saya persilahkan untuk ruang diskusi kita. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak? Mutia bisa memahami, oke, nggak masalah. Yang lain bagaimana? Paham, Pak? Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke. Uswatun bagaimana Uswatun? Uswatun Hasanah? Nggak ada orangnya. Oke. Ya, Pak. Paham saya, Pak. Kurang Paham. sehat. Kenapa kurang sehat? Banyak bergadang Nggak nggak? ada. Enggak, ini batuk sama pilek aja, Pak. Nah, banyak ini ya, banyak perkuat itu ya, banyak minum-minum yang sehat-sehat lah. Jangan Ya, Pak. terfokus nanti ini. Takut ini kali lagi kondisi kayak gini. Mudah-mudahan bisa jaga kesehatan dengan baik. Iya, Pak. Makasih. Oke, yang lainnya kalau misalnya ada tanggapan silahkan. Kalau misalnya nggak ada, berarti saya anggap apa yang saya jelasin tadi itu sudah dipahami. Nah, saya coba lanjut. Apa sih yang akan kita coba pelajari khususnya di materi ini? Di sini pendahuluan GUI. Nah ini, GUI itu tahu nggak? GUI itu singkatannya adalah GUI, Graphic User Interface. Itu singkatannya. Tampilan muka, tampilan pengguna dari aplikasi kita. Interface itu tampilan. User itu pengguna. Jadi bagaimana kita membangun, menciptakan aplikasi kita itu menarik pengguna gitu. Desain aplikasinya. Kalau misalnya kayak gini, ini saya udah buat ini. Ini grafiknya kayak gini. Contoh simple, sederhana. Jadi yang mana sih grafik GUI-nya?
inilah dia. Ada label, ada bisa input, ada password, bisa input password, ada button. Kemudian kalau misalnya lagi ini ada radio button, ada combo box. Yang kita rancang-rancang seperti ini, inilah project yang berbasis GUI, Graphic User Interface. Akan berbeda kalau ada aplikasi yang membuat itu hanya dengan menggunakan command from yang seperti ini. Ini. Jadi misalnya kalau untuk membuat satu form kayak gini aja harus pakai coding gitu. Itu beda. Ini bukan graphic user interface, tapi itu apa namanya, membangun graphic interface dengan menggunakan command line. Jadi kita sih sebenarnya bisa aja dengan menggunakan bahasa Java membangun GUI itu dengan menggunakan coding-coding bisa aja. Contohnya misalnya kalau kita lihat source di sini, ini kan codingnya untuk menghasilkan tampilan-tampilan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini codingnya seperti ini, ini. Artinya kalau kita ketik coding kayak gini dan coding kayak gini, hasilnya ini. Nah, gitu. Tetapi karena kita fokusnya ke pembuatan project, jadi kita juga gunakan NetBeans, kita membangun layout aplikasi kita ini cukup hanya dengan drag and drop saja. Artinya kalau kita drag, ini button, tarik, lepas, codingnya akan langsung dibuatkan secara otomatis oleh NetBeans. Nah, ini maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan graphics user interface. Nah, itu dia. Nah, nanti saya akan mudahkan, berarti kita tinggal drag and drop, gitu aja sih. Caranya gitu, demikian. Dalam merancang ini, aplikasi ini, projectnya. Nah, di sini nanti juga, dalam memahami ini namanya adalah Java Swing. Ini, dalam ini bentuknya. Jadi Java itu ada pembagiannya lagi untuk mendesain grafik user interface-nya. Ada namanya Java Swing. Ini, Java Swing. Java Swing, kalau kita lihat komponennya, dia ada di sini. Ada swing control ya, gini. Contohnya kayak gitu ini. Ini Java Swing semuanya. Java Swing. Kalau yang Java Bean, ini beda lagi. AWT, ini akan beda lagi. Dia akan beda-beda. Kalau misalnya kita tarik yang AWT, ini button, saya tarik ke sini. Dia akan beda lagi tampilannya. Akan beda kan? Ini beda. Beda. Coba lihat perbedaannya. Ini beda. Ini AWT, Java AWT, ini Java Swing. Beda dia tampilannya. Jadi ini tergantung apa sih yang mau kita pilihkan. Dan otomatis kalau misalnya Java AWT yang kita pilih, dia akan importnya di sini adalah AWT. Ini ada di import di sini, di dalam ini, dalam source code yang akan dibuatkan secara otomatis. Tapi kalau kita menggunakan Java Swing, ini akan langsung di importnya di sini. Nah, jadi kita gunakan adalah Java Swing. Ini Java Swing. Berbeda lagi kalau misalnya ada yang model-model yang lainnya. Nah, ini perbedaan sih. Bagaimana untuk tampilan dari aplikasi kita. Nah, yang akan kita gunakan nanti, kita nanti akan banyak lebih menggunakan adalah Java Swing. Biar mudah dan terbiasa. Dan itu sudah familiar sekali digunakan, dipakai. Jadi ini komponen-komponennya. Dalam Java Swing ini, nanti akan ada komponen-komponen yang akan kita gunakan. Misalnya ini ada label, button, list, radio button, spinner, dan lain-lain sebagainya. Ini tinggal kita tarik, drag and drop kemari. Nah, ini sekilas bagaimana caranya. Ini mengenai bagaimana mendesain form dengan menggunakan NetBeans, dengan menggunakan Java Swing. Nah, nanti materi lengkap mengenai apa itu Java Swing dan bagaimana komponen-komponen di dalam Java Swing akan saya share dalam materi yang sudah saya buatkan ini. Ada materinya di sini, Java GUI. Dalam materi ini nanti berisikan teori bagaimana tentang apa itu Java Swing dan apa itu Java Bean dan lain-lain sebagainya. Ada di sini. Komponen dasar swing, event handling, studi kasus, GUI, ada di sini penjelasan sebenarnya. Nanti dibaca, saya akan sharekan ini, karena kalau saya jelaskan secara step by step ini akan banyak ini, sampai 60 halaman. Nih, konsepnya ada di sini, AWT, swing, ini secara teori aja. Ini secara teori,
dibaca dan dipahami. Kalau nggak paham, nanti dipertanyakan. Adanya pada banyak. Ini kalau misalnya perbedaan antara layoutnya antara fitur swing, misalnya ada antara look and feel, transfer data, ini beda-bedanya hanya di tampilan aja. Kalau ini mungkin tampilannya model seperti ini hanya di tampilan aja. Ini ada materinya, kemudian sampai kepada komponen-komponen dalam Java Swing. Komponen Java Swing itu misalnya ada yang top level, intermediate, adalah banyak di sini. Contohnya ya seperti ini. Seperti yang saya praktekkan tadi di NetBeans. Anda tinggal drag, bawa kemari, set properties di sini nanti. Nah, di bawahnya di sini. Ya seperti inilah. Ini ada keterangan contoh-contohnya. Tinggal dipahami saja. Kemudian top level container apa bedanya? Artinya ini top level container ada JApplet, Java Applet, Java Dialog, dan Java Frame. Ini komponen, JFrame ini komponen-komponen yang ada di dalam Java Swing. JFrame ini berarti adalah frame utamanya. Kalau JDialog berarti menampilkan pesan seperti ini. Ini beda lagi kalau Java Applet. Ini beda lagi. Kemudian ini ada sedikit kode-kode yang kita pakai. Biasanya sih kalau kita mendesain form, kode ini kita nggak ada urusan. Karena NetBeans akan membuatkan secara otomatis di sini. Yang kita fokus nanti adalah di prosesnya. Di proses maksudnya, ketika ditekan tombol login, apa yang terjadi? Ketika di input username di sini, password di sini, dia klik login, apa yang akan terjadi? Jadi itu, kita fokus di sana. Tidak lagi fokus kepada mendesain tampilan. Karena desain tampilan, kita tinggal drag and drop saja. Itu maksudnya. Ini, sampai dengan beraksi seperti ini, JFrame. Nanti akan saya jelaskan dengan contoh langsung. Ini sebagai bahasa teori untuk kalian pahami untuk sementara dulu. Minggu depan akan saya praktekkan ke dalam satu contoh langsung. Ini seperti ini. Intermediate yang membuat menu misalnya. Bagaimana sih membuat menu yang seperti ini? Bisa naik turun kayak gini. Itu ada namanya J menu. Yang ini kalau J menu. Ini swing control. Ini swing menu. Ini ada menu bar, ada pilihan banyak-banyak lah. Nanti saya praktekkan lagi. Kemudian yang ini ada banyak lah, pokoknya banyak lah di situ. Saya udah lengkap buatnya. Tinggal dibaca, tinggal dipahami. Kemudian kalau nggak paham, tanyakan pada grup WhatsApp atau di classroom, ataupun nanti ketika praktek secara tatap muka, dipertanyakan lebih lanjut. Apa sih maksud ini Pak? Itu dipertanyakan dulu. Terus sementara saya kasih modul aja dulu, nanti silahkan bertanya apa yang memang belum dipahami. Seperti yang seperti ini. Set layout ini sudah saya buatkan dengan yang model print screen dari NetBeans-nya langsung. Seperti ini. Banyak ya sampai kepada mendesain kalkulator, ini sampai dengan kode-kode sederhana sih, event handling, penanganan event, listener, apa sih listener yang digunakan dalam Java. Nah, di sini ada semuanya. Sudah ada lengkap semuanya. Kemudian komponen ini actionnya apa yang kita berikan. Nah, oke, ini saya udah ini kan. Nanti akan saya jelaskan secara detail ketika saya mempraktekkan bagaimana kasus sederhana mempraktekkan daripada Java Swing yang ini. Oke, itu sekilas. Kalau ini membangun aplikasi ada langkah-langkah awalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah terbiasa nggak desain from yang seperti ini? Atau masih belum pernah buat sama sekali? Saya mohon feedbacknya. Maksud saya, apakah sudah pernah buat project yang desain form seperti ini, tinggal drag and drop, kemudian set properties yang seperti ini, sudah pernah membuatnya atau memang belum pernah sama sekali? Kalau dulu mungkin masih fokus di coding-coding aja, belum ke desain yang seperti ini. Silakan, saya ingin feedback dari para mahasiswa sebagai landasan bagi saya ketika nanti mengajar untuk pertemuan ke depan. Silakan. Izin Pak, kalau untuk tampilan sebelumnya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, cuman tampilannya aja sih Pak yang model drag and drop gitu. Cuman kalau untuk codingnya nggak ada Pak. Nggak ada ya? Pakai NetBeans juga?
Enggak, Pak. Melalui web, Pak. Cuman khusus untuk mendesainkan sebuah tampilan web. Tampilan web ya. Oke, makasih Syakirun feedbacknya. Yang lain bagaimana? Mohon tanggapan, mohon masukan ke saya biar saya bisa mempersiapkan apa yang bagaimana yang intinya apa yang akan saya ajarkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah ada Syakirin misalnya udah membuatkan grafik misalnya tampilan muka tapi bukan menggunakan Netvin, jadi sebenarnya sama aja sih sebenarnya nggak ada perbedaan gitu. Tapi kalau mohon dari mahasiswa lain, ayo diskusi kita biar kita paham apa yang akan kita pelajari semester ini. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, berarti saya mengambil kesimpulan drag and drop yang kayak saya berikan tunjukkan tadi itu berarti udah terbiasa ya. Zakiatur gimana? Zakiatur Rahmi. Iya, Pak. Nah, bagaimana Zakia? Iya, Pak, udah biasa. Oke. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Jadi saya nggak capek-capek ngajar dari awal lagi kan? Iya, Pak. Nora Rizkina. Iya, Pak. Gimana? Udah terbiasa nggak? Nggak ada jawaban ya. Oke. Nah, kalau memang itu sudah terbiasa dengan yang model drag and drop ini, berarti saya gini aja, maksudnya tidak perlulah saya jelasin bagaimana cara drag ini, cara drop, misalnya cara mengubah ini. Saya pikir itu simple sih, mudah. Tinggal klik ininya, kemudian di propertiesnya tinggal diubah, dicari teks, kemudian tinggal ubah misalnya laki gitu, kemudian enter, langsung akan berubah seperti ini. Kemudian kalau di Java juga, kalau membuat project form baru, tinggal klik kanan, new, kemudian akan ada pilihannya adalah JFrame Form. Ini beda ini, JFrame Form yang seperti ini. Kalau untuk mendesain form yang bentuknya seperti ini. Namanya JFrame Form. Akan beda kalau kita pilih Java Class. Itu berisi coding semua. Kalau karena kita pakai Java Swing, kita pakainya adalah komponen JFrame Form yang bentuknya seperti ini. Kalau untuk teknis selanjutnya tinggal next sampai berikan namanya, kemudian misalnya seperti ini class name buku misalnya, kemudian ini seperti biasa the full aja, paketnya seperti biasa, saya paket udah ngajarkan di PBU atau apa itu paket, kemudian langsung finish sampai akhirnya menghasilkan latihan area kerja kita yang bentuknya seperti ini. Kemudian baru kita nanti tinggal kalau butuh panel, klik oke panel. Kemudian kalau butuh misalnya yang lain lagi, tabs, menu, kalau misalnya menu, yang ini tinggal klik menu bar, tampil. Kalau menu item, klik, tahan, tampil yang seperti ini. Oke, saya pikir itu mudah. Kalau mau diubah ini, hanya munculnya ada di properties semuanya yang seperti ini. Nah, itu saya pikir gampang. Nggak terlalu susah. Yang perlu saya tekankan nanti adalah source code yang ini. Di sini nanti yang perlu perhatian sedikit dari mahasiswa. Di sini nanti yang akan coba saya fokuskan. Kalau di desain ini saya pikir nggak terlalu sulit. Oke, baik. Itu sekilas pemahaman dari yang dimaksud dengan Java Graphics User Interface atau Java GUI. Nah, sekarang nanti materi ini akan saya share di Google Classroom. Silakan dibaca, silakan dipahami. Kalau mau dipraktekkan, alhamdulillah. Nanti
akan ada saya tunjukkan di studi kasus membangun aplikasi GUI yang memang nanti di pertemuan berikutnya akan saya demokan bagaimana membangun GUI dengan menggunakan Java NetBeans yang seperti ini. Termasuk nanti akan saya contohkan satu langsung penerapan ke event action listener-nya. Bagaimana memberikan event, bagaimana memberikan listener kepada komponen-komponen yang ada di dalam pemrograman Java khususnya dengan menggunakan NetBeans. Baik. Nah, sekarang saya coba feedback lagi yang terakhir. Ada sekitar 5 menit lagi lah atau 10 menit lagi. Yang terakhir saya ingin tanyakan. Dalam merancang form atau project yang seperti ini, mahasiswa dan ini yang di sini sudah paham nggak kira-kira kalau inputannya ini komponen yang digunakan adalah ini. Maksud saya seperti ini. Misal, ini misal aja. Kalau misalnya saya ingin membuat project input data mahasiswa, misal ada item yang akan diinput yaitu NIM, nama, kelamin, hobi, kemudian tanggal lahir. Ini misal, contoh simpel aja. Nah ini misalnya project yang akan kita buatkan, data project yang akan kita buatkan. Sewaktu kita mendesain form yang ini di sini, waktu kita mendesain form project kita, sudah paham nggak kira-kira kalau NIM, waktu input NIM kira-kira apa komponen yang akan kita gunakan. Kemudian kalau ini input nama juga sama, kelamin juga sama, hobi kira-kira untuk memilih hobi apa sih komponen yang akan kita gunakan. Nah, udah paham belum? Mohon feedbacknya. Tapi kalau kalian udah bilang tadi seperti Syakirul Mukmin, sudah lewat, udah mengikuti mata kuliah interaksi manusia dan komputer, saya pikir itu udah paham nih sebenarnya. Izin Pak, mungkin Silakan. kalau misalnya untuk fungsi-fungsinya mungkin nggak semua sih Pak. Cuma kalau dilihat sekilas mungkin nanti paham lah Pak. Soalnya kan nama-nama dari setiap menu insertnya itu kan berbeda-beda Pak. Iya. Nah, itu tadi Pak. Oke. Oke, baik. Kalau misalnya saya bertanya, kalau kelamin, misalnya kita memilih jenis kelamin, membuat project dengan inputannya adalah masukkan jenis kelamin mahasiswa. Itu kita yang akan kita gunakan kira-kira apa di sini? Select Pak. Select ya. Yang lain Pak. apa? Radio. Radio. Ada lain lagi? Atau sama aja jawabannya? Oke, itu betul. Tapi kalau misalnya jenis kelamin, itu bisa digunakan, select box bisa digunakan, radio box juga, radio button juga bisa digunakan. Artinya kalau radio button, dia akan bentuknya misalnya seperti ini. Saya contohkan aja. Horizon. Ada project. Ini yang bukan, sorry. Plus recruit. Ya, modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini aja. Kira-kira bentuknya seperti inilah. Nah, kalau misalnya yang checkbox, yang radio button, itu kalau yang jenis kelamin, itu memang kita pakai yang checkbox. Apa maksudnya bukan checkbox sih. Combo box dengan yang radio button. Tetapi kalau yang untuk hobi, itu apa yang dipakai? Coba jawabannya. Kalau misalnya pilihannya hobi, inputannya hobi, kira-kira yang dipakai apa? Antara ini. Label mungkin Pak, biar lebih fleksibel. Fleksibel label. Biasanya kan kalau hobi itu kan ada pilihan dia. Ada pilihan. Nah, ini ada jawaban lain nggak? Kalau tadi mungkin saya kira label ya.
Yang lain ada jawaban lain? Combo box, Pak. Nur Alia, oke. Combo box ya. Oke, makasih. Yang lain ada? Mutia? Mungkin sama, Pak. Combo box. Sama ya? Combo Iya, box Pak. ya? Oke, combo box berarti ya. Nah, bisa sih sebenarnya gunakan combo box, tetapi beda. Secara sistem nggak error, tapi secara fungsi dari aplikasi itu salah. Kenapa salahnya? Combo box itu, kalau kita pakai combo box itu hanya bisa memilih satu aja, nggak bisa lebih dari satu. Sama seperti jenis kelamin. Jenis kelamin, kalau kita pilihnya radio button yang bentuknya seperti ini, itu nanti hanya bisa dipilih satu aja, nggak bisa dia milih dua-dua. Nggak bisa dia milih dua-dua. Itu kalau radio button. Nah ini, kalau misalnya jenis kelamin. Tapi kalau misalnya inputannya adalah hobi, itu nggak boleh gunakan radio button. Ataupun kalau misalnya pakai combo box yang misalnya kayak gini. Ini yang combo box yang disampaikan tadi. Combo box yang kayak gini pilihannya. Jadi nanti kalau misalnya itemnya di sini misalnya adalah item 1 misalnya makan, minum, olahraga. Saya kayak gitu. Simpel aja sih. Nah, artinya kalau misalnya kayak gini, waktu kita jalankan, waktu kita run file, dia hanya bisa dipilih satu aja sih. Nggak bisa pilih lebih dari satu. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Berarti checkbox. Ah, itu maksud saya. Jadi intinya, apabila misalnya pilihannya adalah ini kalian misalnya memilihnya yang jenis kelamin, itu boleh pakai option box, combo box boleh. Tapi kalau hobi nggak boleh. Karena hobi seseorang itu, kalian bisa aja lebih dari satu. Lebih dari satu, bukan satu aja pilihannya. Dia lebih dari satu. Jadi kalau kondisi demikian, itu berarti harus pilihnya adalah checkbox. Kenapa checkbox? Checkbox itu bisa dipilih lebih dari satu. Ini contohnya kayak gini. Checkbox, dia bisa dicentang dua-dua. 1, 2. Ataupun misalnya ada pilihan ketiga. Bisa dia. Artinya, apabila ada suatu inputan dari project kita, yang itu inputan bisa memilih lebih dari satu, berarti gunakan adalah, kalau di Java namanya J-checkbox. Itu satu. Akan berbeda lagi kalau misalnya yang ini alamat misalnya. Alamat gitu. Itu beda lagi. Kalau yang alamat, jangan pakai yang sama kayak NIM, nama, jangan. Jangan pakai itu. Tapi kalau alamat, karena dia isinya nanti akan banyak, misalnya Jalan Profesor Ahmad Ibrahim nomor sekian, sekian, panjang kali gitu. Jangan pakai yang ini, yang biasa kayak gini, jangan pakai. Tetapi kalau inputannya alamat, itu pakainya adalah text area yang ini. Text area namanya. Kalau text area, dia bisa, ini saya coba, ini kan text area, saya klik, tarik, dia bisa lebih menginput dan bisa kita enter ke dalam inputan tersebut. Bisa kita enter dan bisa menginputkan dengan jumlah yang panjang. Itu. Maksud saya, kalau kita misalnya menggunakan alamat untuk yang ini, itu nggak error. Nggak ada error aplikasinya. Tapi secara interaksi pengguna, grafik usernya, itu akan merepotkan user. Karena itu adalah interaksi. Konsepnya adalah, aplikasi yang kita buat, itu harus memuaskan user pengguna. Logikanya simpel aja. Kalau aplikasi kita tidak memudahkan user, maka orang tidak akan menggunakan aplikasi kita. Kalau bisnisnya, orang tidak akan beli aplikasi kita. Kalau grafiknya, interaksinya, itu tidak menarik. Dan tidak sesuai seperti keinginan user. Tetapi sebaliknya, apabila desain aplikasi kita memudahkan user, tidak membingungkan user, dan membuat user nyaman dalam menggunakan aplikasi kita, itu akan menjadi nilai lebih. Makanya
interaksi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, layout sebuah aplikasi, tampilan sebuah aplikasi itu sangat penting-penting sekali. Sangat penting-penting sekali. Ya, itu harus dipahami dan itu harus menjadi kunci bagi mahasiswa dalam merancang suatu proyek. Tampilan itu sangat-sangat penting sekali. Supaya apa? Memberikan kepuasan dan kemudahan kepada user pengguna aplikasi kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau cukup? Saya mohon feedback dari para mahasiswa. Tidak ada tanggapan, tidak ada ini, baik, nggak ada masalah. Mungkin itu adalah materi yang saya ulang-ulang aja sih, karena itu udah belajar di interaksi manusia dan komputer, tapi ini saya review aja sementara. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, nanti apa yang saya arahkan tadi, misalnya seperti instalasi pakai NetBeans, pakai Java JDK, itu tolong kalau ada laptop di rumah, nanti tolong diinstal. Tapi kalau misalnya nggak ada laptop, di praktikum udah pasti kita pakai komputer yang di lab. Jadi kita installnya nanti di komputer yang di sini aja. Oke. Nanti materinya, saya ulang sekali lagi, materi ini nanti akan saya share. Tolong dibaca, tolong dipahami. Kalau nggak paham, pertemuan depan, minggu depan, tolong dipertanyakan kepada saya. Apa ya dari materi ini yang belum dipahami? Pertemuan minggu depan, saya akan masuk ke dalam contoh membangun Java Swing dan bagaimana mendesain dengan yang namanya misalnya multiform, termasuk juga bagaimana mendesain yang komponen dengan menggunakan Java Swing. Karena saya akan fokusnya langsung ke praktek dengan satu latihan kasus yang sederhana. Ya mungkin itu nanti akan menjadi panduan awal bagi mahasiswa sebelum masuk ke codingnya. Jadi di pertemuan 1, pertemuan 2, fokusnya ke desainnya dulu. Ke desain layoutnya dulu. Berdasarkan kasus yang akan kita buatkan. Nanti setelah paham di desain, paham di dalam misalnya kesesuaian kasus, tujuan dari aplikasi kita, biar sesuai dengan tampilan project kita, baru setelahnya masuk ke dalam koneksi ke dalam database. Bagaimana membangun relasi dalam database, membangun hubungan project kita dengan database, itu sudah masuk ke coding, ke bahagian coding. Ini di dalam pertemuan yang keempat. Kalau pertemuan ketiga itu masih event handling, event listener, memberikan event-event sederhana kepada komponen-komponen yang sudah kita buatkan ini. Artinya kalau kita jalankan ini, kalau kita klik belum ada reaksi apa-apa. Bagaimana memberikan reaksinya? Apa codingnya? Bagaimana logikanya? Nah, ketika misalnya dia memilih makan, apa yang akan terjadi? Itu logika-logika dalam suatu proyek-proyek yang kita bangun dalam bahasa pemrograman. Itu nanti akan saya jelaskan dan akan saya mudah-mudahan akan saya detail jelaskan. Mudah-mudahan itu akan menjadi ilmu bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana pemrograman di dalam Java dengan menggunakan NetBeans. Cukup. Kalau dari saya, materi hari ini selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan dari mahasiswa, saya berikan waktu. Jika memang tidak ada yang dipertanyakan, kita akhiri pertemuan Google Meet untuk hari ini. Tidak ada, kalau tidak ada, yakin ya berarti nggak ada ya. Kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, mohon aktifkan kamera. Saya ingin ngambil dokumentasi untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebagai pelaporan saya kepada pimpinan.
Mohon bantu, mohon aktifkan kamera sebagai bahan laporan saya bahwa saya hari ini adalah menggunakan perkuliahan dengan menggunakan Google Meet. Oke, mohon saya ngambil print screen dulu. Saya ngambil print screen. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih. Silakan kalau mau nonaktifkan kameranya. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 1,5 jam, kita sudah bersua di Google Meet. Mudah-mudahan ini merupakan awal bagi yang bagus bagi kita dalam nanti menanti Nuralisya Syafitri. Betul nih. Oke, dalam nanti sebagai motivasi awal bagi kita untuk menghadapi pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini masih dasar, mudah-mudahan masih semangat. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mau pindah ke unit lain, disilakan, nggak ada masalah. Karena di sini kita masih ada kesempatan untuk KPRS. Dan juga dalam mata kuliah ini ada 2 dosen yang berbeda. Saya sendiri dan ada satu lagi kalau nggak salah Pak Khairan. Itu ada unit 2 lagi dengan Pak Khairan. Kalau saya ada 2 unit, Pak Khairan 2 unit. Silakan, itu hak mahasiswa dan kebebasan mahasiswa untuk memilih dosen yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh mahasiswa. Berhubung ini masih ada yang KPRS. KPRS kalau nggak salah saya tanya tadi besok terakhirnya. Oke, ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan saya terangkan nanti, yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan bisa tersalurkan semuanya. Dan targetnya mahasiswa nanti di akhir bisa membangun satu proyek yang memang proyeknya langsung bisa pakai atau jadi gitu. Mudah-mudahan itu yang kita harapan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.